Sempat hilang, proyek JIS muncul kembali di portofolio Bureau Happold. Dalam keterangan tertulis kemarin, Bureau Happold menyatakan, Bureau Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Ya, setelah Jack Pro dibungkam, kini Bureau Happold disurati untuk menghapus Jakarta International Stadium atau JIS itu dari situs resmi mereka, ya. Dan ini sudah barang tentu adalah agar ya mereka ini bisa bermanuver lebih lama. Tetapi kan semua jejak digitalnya itu ada, pemirsa, ya, walaupun mereka juga mungkin keluar duit banyak juga, ya. Nah, disinilah pemirsa, ya, akhirnya memang ibarat mereka memerci air di dulang, ya, mukanya kena tsunami, ya. Muncrat semua ke mukanya mereka ini, dan ini blingsatan semua kan, orang-orang seperti Erick Thohir dan rejim Jokowi semuanya. Itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi, ya, yaitu Jakon atau kemudian Jakpro. Tapi ini tidak ada. Saya minta supaya Jakpro, oke, kalau gitu silahkan buat surat, ya. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Nah, mereka agak meraba-raba. Mereka bilang memang kalau rekomendasi dari Bureau Happold antara lain adalah bagaimana membuat sebuah stadion itu inklusif, ya. Bukan meraba-raba, artinya apa sih yang dimasalahkan oleh Bureau Happold apa? Yang jadi jubir Anies atau yang pendukung Anies bahwa Bureau Happold lah yang membangun, mengarsiteki dan sebagainya. Mereka itu memberikan design guide istilahnya, ya, petunjuk desain yang kemudian jadi acuan dari yang semuanya orang-orang Indonesia, developernya juga orang Indonesia, termasuk melibatkan BUMN selain BUMD, itu mereka terlibat dalam prosesnya seperti itu. Jadi dia memang tidak membangun, tidak langsung, tapi design guide-nya digunakan, dan mereka sendiri menyampaikan baik dari website maupun dari yang disampaikan melalui media massa. Pernah ada berita juga sekitar tahun 2020-an kira-kira begitu, bahwa memang mereka di-assign. Jadi dia bangga di-assign oleh gubernur dan Jakpro, tidak hanya bicara desain, dia bilang, tapi kawasan keseluruhan. Kayak ngomong bukan yang berkompeten, itu akan menimbulkan sensitivitas. Apalagi kita nggak bisa menafikan bahwa ini ada spektrum politiknya gitu. Sementara logika sepak bola dengan data yang disodorkan tentang pembangunan JIS, konsepnya oleh Bureau Happold yang punya reputasi bikin misalnya Spurs, Emirates Arsenal, Stadion Olimpiadenya London 2012, okay. Lalu sedang bangun Stadion Everton baru, ini kan jadi kontradiktif gitu loh. Maka kemudian menimbulkan perdebatan, apa segegabah itu gitu. Proyek nama JIS itu memang akhirnya hilang di situs Bureau Happold, ya, itu ya kenapa bisa sampai seperti itu, ya sudah barang tentu ada mainnya. Dan mungkin Bureau Happold itu kalau dibayar sesuai dengan selera dia, bayarnya mahal banget, ya apa salahnya menghapus gitu sementara dari laman mereka tentang proyek JIS itu. Ya dulunya ada, tapi mungkin gara-gara Pak Towel yang cerita banyak tentang Bureau Happold, karena Jack Pro tidak ngomong kelihatannya bersama dengan ini, mungkin tersumbat. Ya akhirnya orang kan nyari tuh lamannya Bureau Happold itu seperti apa, nyari tentang JIS yang ada di laman mereka, ya. Dan nama proyek Jakarta International Stadium itu hilang di daftar portofolio proyek perusahaan konsultan desain asal London, Inggris, Bureau Happold itu. Setelah sempat menghilang, proyek Jakarta International Stadium atau JIS kini muncul kembali dalam daftar portofolio di situs resmi Bureau Happold. Perusahaan konsultan desain konstruksi asal Inggris ini
sebelumnya ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo untuk berpartisipasi dalam pembangunan JIS. Buruh Hapog yang memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun dalam desain konstruksi telah terlibat dalam penggunaan sejumlah stadion terkenal, termasuk Stadion Emirates Arsenal, Stadion Tottenham Hotspur, dan Stadion Olimpiade London 2012. Hilangnya proyek JIS dari daftar portofolio Buruh Hapog di situs resminya sempat menjadi perbincangan di media sosial. M. Rido Intifada, seorang pengguna Twitter, menulis pada Jumat 7 Juli 2023. Link soal JIS ini juga sudah tidak bisa diakses. Katanya, the page you require is currently not available. Please contact one of our specialists on this page for more information. Namun pada pagi ini, Senin 10 Juni 2023, informasi tentang JIS telah muncul kembali di situs resmi Buruh Hapog. Dalam deskripsi proyek, Buruh Hapog menekankan bahwa JIS adalah stadion yang mempromosikan inklusi sosial. Mereka menyatakan bahwa mereka diminta untuk memberikan masukan desain stadion yang tidak hanya memberikan pengalaman yang baik kepada penonton, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar. Proyek JIS ditujukan untuk menjadi proyek yang berkelanjutan dan sosial yang berpotensi menjadi acuan untuk proyek pengembangan perkotaan masa depan di Jakarta. Direktur CEO PT Jakarta Konsultindo, Marianti Kusuma Asmara, mengungkapkan kepuasannya bekerja dengan Buruh Hapog. Sangat baik untuk melibatkan perusahaan konsultasi yang bekerja secara internasional untuk membawa pengalaman yang lebih luas, tetapi juga memahami bagaimana hal-hal berjalan di Indonesia. Mereka benar-benar melihat Anda dalam mata dan benar-benar tersenyum. Jakarta International Stadium diharapkan menjadi tonggak baru untuk mengembangkan stadion dan perkotaan di Indonesia. Dengan munculnya kembali proyek di situs web Buruh Hapog, harapan untuk realisasi proyek ini semakin meningkat. Setelah sempat menghilang, proyek